Puji Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebelum merenungkan firman Allah, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan terangi pikiran hati kami, dan singkapkan segala rahasia firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-28. Sehubungan dengan peristiwa di 1 Samuel 28 ini, saya ingin ajak saudara membaca di Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saudara, di peristiwa ini kita tahu bagaimana ketika Saul terjepit, Saul berusaha mengatasi dengan caranya sendiri. Bahkan saat itu dia berinisiatif untuk meminta dukun di Endor, pemanggil arwah, untuk memanggil arwah Samuel. Dan secara umum praktek yang seperti ini sangat dilarang oleh Allah. Jika menilik sumber-sumber di dalam Alkitab, Allah sangat mengutuk praktek-praktek yang semacam ini, seperti di Ulangan 18 ayat 9-12, Imamat 19 ayat 31, pasal 20 ayat yang ke-6, kemudian Keluaran 22 ayat yang ke-18, dan juga di 1 Samuel 15 ayat yang ke-23 bagian A. Dan Saul sendiri sebelumnya pernah melarang praktek spiritisme ini atau pemanggilan arwah ini. Dan saat itu Saul, karena situasi, dia justru melanggar apa yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Jadi kisah ini sama sekali tidak membenarkan usaha menghubungi atau berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Sayangnya dalam masyarakat kita masih cukup banyak orang yang bahkan sudah Kristen tetapi melakukan praktek-praktek seperti ini. Dengan perantaraan orang pintar, mereka berusaha berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal untuk meminta nasihat, meminta petunjuk, atau sekedar melepaskan rasa rindu. Ketika kita melakukan hal semacam itu, maka sesungguhnya kita telah menjadikan diri kita berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan sama sekali tidak main-main ketika melarang kita melakukan praktek yang seperti ini. Lagi pula, bukankah kita punya Allah yang lebih besar dari segala roh-roh itu? Jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti yang Saul telah lakukan. Ketika menghadapi kebuntuan, masalah dan pergumulan yang berat, seharusnya yang kita cari bukan peramal atau roh orang yang sudah meninggal, tetapi kita mencari Allah yang hidup, yang sanggup memberikan pertolongan dan mujizat serta jalan keluar dalam hidup kita. Mengapa harus pergi ke peramal jika kita bisa menjangkau Tuhan dan menghampirinya, memohon kepadanya melalui doa? Karena doa merupakan sarana untuk kita bisa tembus sampai ke surga. Doa membuat kita bisa menjangkau kuasa dan mujizat Tuhan. Karena lewat doalah kita bisa berkomunikasi dan berseru kepada Allah yang hidup. Puji nama Tuhan saudara, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami betapa kami harus menjaga hidup kami, menjauhi apa yang Engkau larang, dan menuruti apa yang Engkau perintahkan serta melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami hanya mau berharap pada Engkau Allah satu-satunya Allah yang hidup dan tidak ada yang lain.
Tidak ada kekuatan yang dapat menandingi keperkasaan dan kedahsyatan-Mu. Oleh sebab itu, kami mau hanya percaya kepada Engkau ya Tuhan. Bersyukur kepadamu, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.